Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, setiap kali Juma membahas Alkitab, ujung-ujungnya pasti mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, kali ini dia berjumpa dengan seorang Kristen yang cerdas dan paham Al-Quran. Sehingga mereka membahas beberapa ayat Al-Quran dan lihat bagaimana respon daripada Juma menghadapi seorang Kristen yang cerdas ini dan juga yang paham Al-Quran ini. Bahkan di akhir video ini Bapak Bambang Nursena menyampaikan beberapa hal penting sekaligus sebagai jawaban dari pernyataan-pernyataan Juma. Saudara dalam Tuhan, sebelum kita memberikan tanggapan terhadapnya, mari langsung kita lihat videonya dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Nahnu tadi yang saya terangkan, Allah menggunakan kata tunggal tapi menggunakan kata nahnu, itu merujuk kepada dirinya. Apa faktanya? Wa khalaqa kulla syai'. Apabila dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukuran dengan tepat. Dialah Allah, bukan kami, dalam bahasa Indonesia. Silakan. Terima kasih. Langsung aja, Andi. Ya, mungkin kalau boleh begini ya. Saya mau minta tolong Zuma untuk mentranslate langsung. Silakan buka mic Zuma. Anda mentranslate langsung ayat itu, langsung apa arti daripada kata-kata itu, supaya nggak terlalu banyak supaya orang juga bisa mengerti. Silakan Anda terjemahkan apa arti kata arba'abam. Oke, mungkin Zuma ada permintaan dari orang ini, Bang Juma, yang 5 menit lagi kita tambah untuk Bang Juma. Kalian setuju? Kalau belum puas, kalian sabar menunggu 5 menit. Saya minta tolong Bang Zuma, karena kan tadi yang saya bawa itu namanya tiktokan, Pak. Tiktokan cara ngomongnya. Alangkah baiknya kalau mau lebih menjelaskan lagi Bang Zuma, kita beri lagi di 5 menit lagi. Enggak, saya sudah paham apa yang dia maksudkan. Tetapi dia menurut saya tidak jujur mengartikan kata demi kata apa yang tercantum dalam ayat At-Taubah 31 gitu loh. Bang Zuma, Alhamdulillahi wal masih ibnu Maryam itu saya ikuti iramanya. Silakan. Oke, arba'abam. Oke. Saya artikan kepada Anda ya, menurut apa yang Anda inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Arbaban, Tuhan atau sembahan. Min dari duni selain Allah. Wal masih wal masiha dan al-masih ibnu anak laki-laki Maryam, perempuan bernama Maryam. Oke. Selain Allah dan al-masih ibnu Maryam sebagai Tuhan loh. Sebagai Tuhan. Sabar, Anda minta saya menjelaskan atau Anda ingin menyangga TikTok seperti ini? Enggak. Maksudnya gini, tidak usah ini kan. Anda cukup jujur saja untuk. Ini saya sudah jujur. Makanya ketika Anda memberikan saya ruang untuk menjelaskan, Anda diam. Ya, makanya saya pengen Anda itu membacanya sesuai dengan apa yang ada gitu. Saya sudah memberikan apa yang Anda mau, saya sudah ngikutin, tapi Anda nyerocos. Nah, betul nggak apa yang saya katakan, bahwa di situ dikatakan Tuhan selain Allah dan Al-Masih ibnu Maryam? Iya, dikatakan begitu memang. Begitu. Terus berarti selain Tuhan, Tuhan selain Allah dan Al-Masih. Dengarkan ayat selanjutnya. Dengarkan dulu. Siapa yang disetarakan di sini? Allah dan Isa Al-Masih disetarakan dengan Tuhan selain Allah. Salah. Itu menurutmu. Makanya izinkan saya menjelaskan, ini kitab saya. Anda nggak ngerti. Nggak jujur. Cuma nggak jujur ini. Dengarkan. Padahal tidak. Amiru, kami perintahkan kepada mereka kecuali liya'budu, untuk mereka menyembah ilahan Tuhan wahida yang esa. La ilaha illa huwa. Tunggu. Ayat itu salah. Ayat ini salah. Kok salah? Ya, karena di sini jelas dikatakan Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Itu yang salah pemahaman Anda. Ini artinya orang-orang terdahulu menjadikan Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, ya, Tuhan-Tuhan mereka dari selain Allah,
Yaitu di antara Tuhan-Tuhan itu adalah Al-Masih. Tidak jujur. Di situ dikatakan min dunillahi wal masih langsung. Ada sebagai yang Tuhan selain Allah dan Al-Masih. biar saya bukakan. Ya, Lucu Anda ini. At-Taubah 31 ini. Sekarang ayatnya Anda baca lengkap. Jangan Anda potong wal masihu. Tidak. Anda lanjutkan. Anda lanjutkan. Laki-laki, anak laki-laki manusia bernama Maryam. Apakah Allah itu adalah manusia? Bukan. Apakah Allah ada selain? Bukan. Bukan saya Nah, ini pemahaman saudara. Itu padahal ayatnya mengatakan begini, wama, padahal tidak amiru, mereka diperintahkan illa kecuali liya'budu ilaha wahid, menyembah Tuhan yang esa. Tidak apa-apa. Kalau Tuhan Masalahnya di sini Allah ngalah saya kalau orang yang tidak menggunakan akal sehat, ngalah saya. Siapapun bisa. Saya laksana berdialog dengan orang yang tidak berakal. Loh, Bang Ekat, saya sama saya kali Bang Ekat, kalau Mas Anda lucu gitu loh. Tolong didengarkan saya. Oke Bang. Anda yang punya kitab, saya yang punya kitab, saya menjelaskan, Anda lebih tahu. Oke Bang. Ya, saya lebih tahu. Bang Ekat tadi mau meminta apa namanya, mau meminta terjemahan. Di Al-Quran. Lain kali abang nggak usah nanya kalau memang nggak mau mendengarkan jawaban Bang Juma. Mending host, tolong bukakan. Begini, host, kita di sini kan mencari kebenaran, ya. Saya cuma tidak suka ada yang memelintir-melintir tidak sesuai dengan ayat yang dibaca. Yang memelintir itu Anda. Jelas. Ayat yang dibaca tidak. Saya langsung teks per teks loh. Saya langsung teks per teks. Saya tidak memutarbalikkan, tidak. Ya, min dunillahi wal masih ibnu Maryam, itu saja. Allah berkata bahwa sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Apakah ayat ini salah? Cuma mau bilang ayat ini salah. Bahwa Allah tidak berkata salah. wal Masih ibnu Maryam. Tidak salah. Orang-orang menyembah selain daripada Allah. Sembahan Tuhan-Tuhan itu diantaranya juga adalah Al-Masih, anak laki-lakinya Maryam, juga disembah selain daripada Allah. Padahal kata ayatnya, wa ma umiru, ya memang benar kalian menyembah Isa putra Maryam selain daripada Allah, kan? Iya kan? Jadi kalau begitu begini, kalau begitu selain Bapa, Anda juga menyembah anak Maria bernama Yesus, betul? Al-Quran tidak salah. Kan begitu. Jadi masalahnya Allah berkata bahwa itu adalah sebuah Tuhan yang benar. Siapa bilang? Makanya baca ayatnya lengkap, illa kecuali liya'budu, untuk mereka menyembah ilaha wahid, Tuhan yang esa, la ilaha illa huwa. Berarti cuma satu Tuhan, cuma Allah. Isa putra Maryam itu disembah oleh kalian, padahal diperintahkan oleh Allah menyembah hanya kepada Allah. Kenapa kalian menyembah kepada Isa? Ya, kenapa? Karena di dalam ayat itu dikatakan sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih. Berarti Al-Masih ini adalah Tuhan, kata Allah. Bukan, Bung. Arbaban itu merujuk kepada Tuhan-Tuhanan. Orang-orang Yahudi. Min dunillahi wal masih. Itu masalahnya. Ayatnya kan jelas. Mereka menjadikan ulama mereka, waruhbanahum, dan rahib-rahib mereka Tuhan-Tuhanan selain daripada Allah. Bagaimana Isa Al-Masih? Termasuk Isa Al-Masih dijadikan sebagai Tuhan-Tuhanan selain daripada Allah. Apa bukti ayatnya? Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahid, la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Kok jadi Tuhan dua di sana? Kok jadi Tuhan dua di sana? Kita kembalikan lagi ke seperti awal. Jadi nanti kiranya Bang Ehat kalau maupun mengapakan ayat itu kan abang bertanya sama Bang Juma, diterangkan abang nggak terima. Mending abang buka aja langsung, host bukakan yang ini biar saya buka, kita baca sama-sama. Udah selesai nanti waktu abang nanti ini disangka Bang Juma lagi gitu. Kalau kamu bertanya sama Bang Juma tidak terima jawaban Bang Juma, itu nanti kita nggak selesai sampai sore nih. Host, mohon maaf, saya minta tunjukkan data Al-Maidah sedikit aja, 1 menit. Al-Maidah supaya kita paham. Al-Maidah ayat 116.
Apa ya? Sabar ya teman-teman. Al-Maidah. Al-Maidah ayat 116. Nampak nggak? Ya, oke. Saya bacakan ya untuk menguatkan pernyataan saya. Wa iskala Isa wa iskala Allah ya Isa bin Maryam. Berkatalah Allah kepada Isa putra Maryam, wahai Isa, apakah engkau yang mengatakan kepada orang-orang, dalam hal ini Ehad, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain daripada Allah. Apa Itu pengakuan Isa? referensinya dari mana itu? Ada di kitab sebelumnya nggak? Atau itu cuma omongannya Muhammad saja? Itu di mana kita temukan di Alkitab? Bung, justru tema kita itu di awal adalah buktikan, gugurkan Al-Quran. Innallaha huwa rabbi wa Ini saya rabbukum. gugurkan. Ini saya gugurkan. Kata-kata itu di Alkitab di mana itu? Kata-kata itu di Ada. mana? Iblis diperintahkan menyembah hanya kepada Allah. Yesus mengajarkan Yesus dirinya hanya berkata utusan begitu. Allah. Tunjukkan Yesus berkata bahwa ini kata-kata ini benar di Al-Quran ini. Sekarang patah ini Yohanes semua 4 kata-kata nomor ini. 22. Bung, Yohanes Kita buka. 4 nomor 22. Kami menyembah apa yang kami kenal. Matius 4. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Bahwa Enyahlah engkau Tuhan itu iblis. berkata, Enyahlah engkau iblis. Mana dikatakan bahwa Enyahlah engkau iblis. sabar, sebar. Di mana Sembahlah dikatakan Yesus Allah. berkata, Yesus Dan berkata hanya kepada Dia Tuhan saja bahwa- engkau berbakti. Ya, mana? Ini kita cari referensinya, ini tidak ada. Siapa yang ngarang ayat ini? Lo kok ngarang? Ini patah. Quran langsung hancur ini di sini. Kenapa? Di mana Kenapa ayat dia ini mengatakan ada di ngarang? Alkitab? Kata yang kau bawa ini Loh, dari Al-Maidah ini. kenapa kitabmu yang Anda jadikan sandaran? Emang kitabmu itu firman Tuhan? Jangan dibilang Dari- Tuh. Kau hancurkan Al-Quranmu, Zuma. Di mana ayat yang itu Yesus sabar. berkata seperti itu? Tidak ada. Oke, kita kembali lagi ke waktu ya. Sekarang Abang ini mau menanggapi atau gimana apa yang disampaikan Bang Juma tadi? Udah, si Zuma sudah kena gaplok gitu. Dia nggak bisa nunjukin itu di mana itu Tuhan ada ngomong gitu sama Yesus di Alkitab. Kalau begitu tunjukkan kitab ajaran hikmat Isa yang didatangkan oleh Allah kepadanya. Bisa? Itu mana? Matius, Markus, Enggak, Lukas, saya Yohanes, tanya. itu Injil. Injil itu. Siapa Mana yang kitab Injil mengatakan? diturunkan? Bung, Yesus mengaku menerima firman dari Allah. Tunjukkan kepada saya mana firman yang Yesus terima dari Allah. Firman itu Satu, Firman itu dua, adalah ajaran. 3, 4, Firman itu adalah 5, ajaran. 6, 7, Tapi 8, dalam Islam 9, Anda berkata 10. bahwa Isa Anda diberikan tidak sanggup. kitab. Mana kitabnya? Anda tidak sanggup kitabnya? menunjukkan hikmat Injil yang Yesus terima dari Allah. Oke, Baca oke. Yohanes Oke. 14 nomor Sebagai 24. penyelamat. Ini kita Sebagai kembali. Yohanes 14 nomor 24, Yesus mengaku menerima firman dari Allah. Mana firman itu? Mana? Bung? Firman-Nya, akulah jalan mana? kebenaran dan hidup. Itu tulisan, itu firman yang ditulis oleh penulis kitab saudara. Yang saya minta yang diterima Yesus dari Allah mana? Ya itu. Yang mana? Itu yang diterima Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu firman. Udah kembali ke tema kita. Udah kembali ke tema kita. Itu memang temannya. Chris, Al-Quran langsung abang jatuh di ini, situ. abang awalnya menanggapi 5 menit lagi diberikan waktu. Untuk siapa nih? Untuk saya atau untuk Bang Juma ini ya? Untuk kita. Oh baiklah, gini aja untuk diselesaikan dulu. Kan giliran dari Kristen tadi. Karena kalau mau kembali ke Iya, saya juga tadi maunya tidak seperti itu. Tapi tadi ini pertanyaannya gimana ya? Bang, ketika ada yang menjawab tidak dipercaya, alangkah baiknya jangan ditanya tuh, langsung aja buktikan. Host buka yang ini lihat isinya apa terjemahannya, baru nanti lagi ini menjelaskan gitu. Kalau tanya kita nggak percaya itu namanya nanti ribut. Ini jangan ditanya gitu. Oke, dilanjut.
Monitor. Iya bang, silakan Bang Eka atau Bang Tum Kris mana tahu Oke, mau oke, oke. menyanggah silakan. Oke, saya akan menyanggah surah Al-Maidah yang mengatakan bahwasanya jadikanlah aku dan ibuku adalah Tuhan, seperti itu. Tahu nggak di abad ke-4 sampai abad ke-7 ada ajaran Kolergianisme di mana menyembah Maria dan Isa. Di situ ajaran itu sudah dikutuk oleh gereja dan itu dicatat oleh Epifanius dari Salamis di dalam bukunya Panarion. Jadi ajaran itu sudah oleh gereja. Gereja memiliki otoritas untuk mengutuk ajaran-ajaran bid'ah. Itu di dalam Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Cuman saya bersyukur pada Tuhan dan Roh Kudus bahwa Sebentar bang, saya dia juga ikut terlibat ya. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan ikut terlibat sehingga Zuma tadi membawa ayat yang akhirnya menggaplok mukanya sendiri. Ya. Tidak ada ayat satupun ayat yang bisa dia tunjukkan bahwa Yesus ada berkata seperti itu kepada Tuhan di dalam Alkitab, dan itu berarti menghancurkan klaim yang selama ini dia katakan bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran. Tidak lebih daripada pikiran daripada seorang yang mengaku nabi dan membuat cerita baru. Jadi demikian teman-teman, saya undur diri, sampai ketemu lagi di topik berikutnya. Oke. Silakan Pak Eka. waktunya terbatas nih, saya gunakan. Baik, tadi Bang Juma katakan ketika Thomas berkata ya Tuhanku Allahku katanya gitu kan. Terus Bang Juma mengatakan kalau Yesus itu bingung, tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa yang dialami oleh murid-muridnya. Di dalam Alkitab itu Bang tidak ada dikatakan seperti itu Bang. Jadi jangan berbicara di luar konteks dan tekstual Bang ya. Kita harus kontekstual dan tekstual dalam memahami Alkitab itu Bang. Tetapi saya mau coba bantah perkataan Bang Juma tadi bahwa Yesus itu tidak tahu gitu. Dalam Lukas 8 itu Bang, di ayat 40 dan ayat 46, ketika Yesus dikerumuni orang banyak gitu. Begitu katakan, Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka menantikan dia. Di ayat 48, tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Begitu Bang. Berarti perkataan Bang Juma yang mengatakan bahwasanya dia tidak tahu apa yang dialami muridnya terpatahkan Bang ya. Itu hanya 2 orang saja, berapa orang saja muridnya. Ini dalam orang banyak loh Bang. Di dalam kerumunan orang banyak, Yesus dalam Lukas 8 itu Bang, dia tahu ada orang yang menjamah. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa tahu jika dalam kerumunan banyak siapa yang menjamah dia? Nggak mungkin Bang. Tetapi Yesus berkata, ada seseorang yang menjamah aku gitu. Karena sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Begitu Bang perkataan Yesus Bang. Jadi mengenai perkataan Bang Juma tadi mengatakan Yesus tidak tahu dan bengong karena melihat murid-muridnya itu heran dan bingung kenapa Yesus yang sudah mati bisa ada kembali. Berarti perkataan Bang Juma tadi secara nggak langsung Yesus memang terklaim dari mulut Bang Juma bahwa Yesus itu sudah bangkit. Sementara di dalam kitab kalian Bang Juma bahwa Yesus itu diserupakan, dia tidak bangkit. Tapi Bang Juma tadi mengatakan dia bangkit dalam pemahaman Bang Juma. Ini yang mau saya bilang, jangan lompat-lompat Bang. Jadi mohon kalau kita bahas Alkitab itu jangan ini Bang, harus kontekstual dan tekstual. Jadi terukur dia Bang Juma. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa Yesus itu bangkit. Sementara dalam kitab Abang Juma itu Yesus itu diserupakan. Begitu Bang. Silakan Bang. Oke, waktunya sudah habis, langsung aja Bang Juma. Kita kembali dalam bincang-bincang kita masih bersama dengan Bapak Bambang Nursena dan Bapak Yohanes Edward. Kali ini kita akan membahas mengenai ketuhanan Yesus Kristus atau the Lordship of Jesus Christ. Pak, kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama. Mengapa Yesus disebut Tuhan? Bukankah dia ini banyak orang bilang hanya seorang nabi? Ya, Shalom. Nabi itu menurut agama apa dulu? Pertanyaannya gitu. Kalau nabi menurut agama Islam misalnya ya, seorang yang menerima wahyu Tuhan tidak wajib menyampaikannya kepada umat.
Kalau Rasul seorang menerima wahyu dan wajib menyampaikannya kepada umat. Itu kan Islam. Di dalam Kristen, Nabi itu berkaitan dengan kata pengkabar atau haroeh, pelihat. Jadi Nabi itu sesuatu yang memiliki nubuat untuk masa depan yang belum terjadi. Makanya disebut dalam bahasa Yunani prophetes. Jadi dalam iman Yahudi dan iman Kristen definisinya beda. Nah, makanya Yesus itu hanya nabi. Kenapa disebut Tuhan? Pertanyaan harus diurai dulu makna nabi itu apa, ya toh? Tidak boleh kita kemudian memaksakan definisi kita kepada orang lain. Nah, ketika saudara muslim mengatakan bahwa Isa itu Rasulullah, Musa itu Rasulullah, lah tiba-tiba lihat Paulus rasul, lah ini rasul palsu ini. Istilahnya sama tapi pemaknaannya beda. Dalam ajaran Yahudi dan Kristen itu Musa tidak pernah disebut rasul, tetapi nabi. Gitu. Abraham disebut nabi, tetapi tidak pernah disebut rasul. Rasul itu bahasa Ibrani saliyah, bahasa Aramnya salihah, artinya utusan, kongregasi. Dan Yesus disebut rasul juga dalam Ibrani pasal 3 ayat 1, tapi maknanya rasul di situ adalah utusan Tuhan dalam sakramen penebusan dosa. Seperti imam besar dulu adalah utusan Tuhan yang mewakili 12 suku Israel. Diasisteni oleh 70 tua-tua kan itu kan. Maka pola ini persis diteruskan oleh perjanjian baru. Yesus adalah imam besar perjanjian baru, makanya dia disebut rasul, mewakili 12 suku, sekarang dirohanikan. 12 suku itu sekarang adalah gereja, ya, 70 murid, tapi bilangannya tetap sama, ada imam besar, ada 12 murid, ada 70 murid. Itu kan gambaran Yudaisme tentang imam besar yang menjadi utusan mewakili 12 suku, biasanya imam Lewi kan. Kemudian ada 70 tua-tua, ya, itu yang tercatat di sana. Itu jadi Yesus itu nabi juga, tapi nabi dalam makna yang berbeda dengan nabi Islam gitu loh. Dan nabi tidak dipertentangkan dengan ketuhanannya, karena jabatan imam besar itu ada jabatan Mesias atau sang Mesias itu imam, nabi, raja. Ini jadi Mesias itu raja, Mesias itu nabi, Mesias itu imam, itu dalam iman kita. Kalau soal Tuhan, kita kalau menyanyi di gereja-gereja karismatik, gereja-gereja Pentakosta itu kan Yesus Tuhan dan Allah kami, itu kan. Jadi dalam hal ini Yesus adalah God sekaligus Lord. Saksi Yehova percaya Yesus itu Lord, Tuhan, tapi nggak percaya Yesus itu God. Karena apa? Dia masih rancu dalam memahami Yohanes pasal 1 ayat 1. Jadi Yesus disebut Allah itu bukan kemanusiaannya itu adalah Allah, tidak. Tapi praeksistensi. Sebelum firman menjadi daging, firman itu sudah ada dan firman itu adalah Allah. Jadi dalam wujud ilahinya, dalam kodrat ilahinya firman itu adalah Allah. Kemanusiaannya tentu baru ada telah dilahirkan Bunda Maria kan. Nah, dalam tugas kemesiasannya itu, maka Yesus disebut Tuhan. Tuhan itu Lord. Dari mana teksnya? Kalau kita membaca misalnya di dalam Injil Markus ya, pasal 12 ayat 29 dan seterusnya, itu jelas ketika Yesus ditanya hukum apa yang paling utama dari segala hukum yang ada. Misvah Harishona. Itu yang pertama, Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Itu yang menunjuk kepada Godhead, keilahian, divine of Jesus Christ. Tapi kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, misalnya di dalam pasal 12 mulai dari ayat 30 berapa ini? 37 38 ya. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.
Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Jadi Yesus itu anak Daud, betul. Secara daging. Makanya Injil Matius diawali dari inilah silsilah Yesus Kristus, the book generation, ya, Sefer Toledot Yesua HaMasiah. Buku generasi, buku silsilah Yesus Kristus ben David, anaknya Daud ben Abraham. Jadi secara daging dia anaknya Daud karena dia keturunan Daud. Itulah yang merujuk pada kemanusiaan Yesus Kristus. Makanya orang banyak itu kan kaget. Loh, katanya di Mazmur kan dikatakan dia adalah Tuan, Adoni, Tuanku. Bagaimana dia disebut tuannya Daud sekaligus anaknya Daud? Coba kita baca Mazmur, ya, Tehillim 110 kita baca di sana. Ayat 1 dulu, ayat 1 dulu. Mazmur Mesianik. Ya, Mazmur Mesianik, betul. Le David Mismor, Neum Adonai Ladoni, Sef Lemini ad Asid, Oyefeha, Hadom relak leha, menjadi tumpuan kakimu. Jadi kalau di sini diterjemahkan secara bebas begini. Mazmur Daud. Tuhan mendeklarasikan kepada tuanku, duduk di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, itu yang menarik adalah permainan kata kalau di bahasa Indonesia, Tuhan dengan huruf besar karena itu menerjemahkan YHWH. Sedangkan yang satu adalah Ladoni, Tuan, benar-benar Tuan. Nah, Tuhan itu Tuan di atas segala Tuan. Gitu. Nah, yang menarik di sini yang ayat keempat kali ya, Pak. Ini tentang keimaman. Nisba Adonai, velo yinachem, ata kohen leolam, al dibarti Malkisedek. Jadi Tuhan bersumpah dan dia tidak menyesal. Engkau adalah imam. Imam tapi menurut apa? Imam yang kekal menurut perkataan Melkisedek. Nah itu keimamannya Yesus, bukan imam berarti dalam dia harus keturunan Lewi, bukan. Tapi dia adalah imam menurut Melkisedek. Makanya tadi disebut ada 3 matra atau 3 aspek dalam gelar Mesias, yaitu raja pertama, ya. Makanya disebutkan di situ firman Tuhan, Neum Hashem Ladoni, kepada tuanku. Nah, dalam bahasa Indonesia tadi betul dikatakan Mas Edward bahwa kalau Anda membaca bukunya Muhammad Yamin, Kamus Melayu abad 18-19 itu tuan segala tuan, itu Tuhan. Jadi huruf H di sini menekankan ketuanan di atas ketuanan. Jadi penguasa segala penguasa. Dalam makna ini Yesus disebut Tuhan. Duduklah kamu di sebelah kananku. Apa konteksnya? Bukan berarti ada 2 kursi, terus Allah di sebelah kiri, Yesus di sebelah kanan. Bukan seperti itu. Itu artinya apa? Ruang Maha Kudus, tempat Sekinah ilahi, artinya kehadiran ilahi, itu sebelah kanannya adalah istana Daud. Jadi artinya bahwa Mesias itu akan menjadi raja kekal menurut dinasti Daud selama-lamanya. Maka duduklah kamu Seflimini, duduklah kamu di sebelah Yamin, sebelah kananku, selama-lamanya. Itu aspek kerajaan, ya. Pada saat orang Majus membawa persembahan itu ada 3. Emas, kemenyan, mur. Emas itu kerajaan, menyimpulkan tentang raja. Kemenyan itu tadi yang ayat 4. Engkau adalah imam besar menurut aturan Melkisedek. Artinya Melkisedek itu kan tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersisilah. Bukan berarti dia tidak punya bapak sungguhan. Ini ungkapan dalam bahasa kitab suci dan sesuai dengan apa yang lazim saat itu. Kalau di sidang pengadilan, ibunya diketahui, tapi bapaknya sudah mati, tidak diketahui. Ibunya bernama Miriam, bapaknya tidak diketahui, tidak berbapak. Ya, apater, bukan artinya dia lahir dari batu, bukan seperti itu. Itu konteksnya ungkapan-ungkapan seperti ini kalau orang awam kan sulit ya. Makanya kalau tidak paham membaca Alkitab dalam bahasa bahasa terjemahan letterlock,
Seperti yang misalnya terjemahan baru. Silahkan membaca Alkitab bahasa Indonesia masa kini, yaitu namanya terjemahan Dynamic Equivalent Translation. Jadi diterjemahkan sesuai dengan maknanya, bukan bentuk bahasanya. Itu menarik. Jadi yang pertama raja, yang kedua imam, lambangnya adalah kemenyan, dan mur itu lambang penderitaan. Sekaligus juga bahan wangi-wangian kan mur itu. Jadi maka ketika Yesus itu diminyai dengan minyak wangi dan mur, itu melambangkan via dolorosanya. Maka imam, nabi, raja. Nabi ini merujuk pada figur hamba Tuhan yang menderita yang dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 53, Mazmur pasal 20 ayat 17. Jadi artinya kita tidak boleh menilai agama orang itu dari sudut pandang kita, tidak akan pernah bisa ketemu. Ini kan musimnya debat sekarang ya. Kalau musim durian itu lebih enak. Habis makan durian, makan manggis. Kalau musim debat begini orang menang-menangan, tidak tahu metodenya bagaimana berbicara tentang agama lain ya. Kalau nanti nggak cocok terus merasa kalah, pembunuhan karakter, nyerang pribadi, itu bukan Indonesia itu. Indonesia tidak seperti itu. Jauh sebelum bangsa lain itu punya kesadaran tentang multikulturalisme, kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kira-kira seperti itu konteksnya ya. Baik. Nah Pak, ini selalu, apakah Tuhan itu mati? Ini kan pertanyaan yang sangat sering ya. Sebetulnya saya jawab gini bosen juga, tapi enggak apa-apa lah. Kita orang sabar lebih daripada para pahlawan. Kata Tuhan tadi kan sudah dikatakan, itu kan fungsional. Seperti kata Lord. Ya, tapi kalau Lord of Lord itu God. Lord itu Charles misalnya. Kalau Charles mati, yang mati itu apa Lordnya apa Charlesnya? Ya Charlesnya. Lord tidak bisa mati kan, Lord itu jabatan. Semisal misalnya Presiden Soekarno wafat. Yang wafat kan fisik Soekarnonya. Presiden kan itu jabatan, mana bisa jabatan wafat. Makanya dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Bukan Tuhan itu dibunuh. Tuhan tidak bisa mati. Kalau di dalam kidung-kidung gereja ortodok ya, gereja timur itu, ada ungkapan misalnya Kudusullah, Kudusul Qawi, Kudusul Lati la yamut irhamna. Kuduslah Engkau ya Allah, kuduslah Engkau yang maha kuasa. Kudusu ayyuhal qawi, Kudusul Lati la yamut irhamna. Kuduslah Engkau yang tak berkematian. Ya, kasihanilah kami. Tapi ada rumusan yang berasal dari gereja-gereja non-Kaledonian yang berbunyi ya, Kudusulillah, Kudusulil Qawi Kudus, Kudusulillahi la yamut irhamna, Kudusun Yaman sulib ta'anirhamna. Kuduslah Engkau ya Allah, kuduslah Engkau yang maha kuasa, kuduslah Engkau yang tak berkematian, yang disalibkan bagi kami, kasihanilah kami. Jadi Yesus itu tidak bisa mati sebagai firman Allah, tetapi disalibkan bagi kami dalam kemanusiaannya. Itu ayatnya clear sekali kok. Dan dalam keadaannya sebagai manusia dia telah taat, bahkan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Yang mati di kayu salib itu dalam keadaannya sebagai manusia. Diulang lagi, ini kan Filipi ya, Filipi pasal 2. Diulang lagi misalnya dalam 1 Petrus pasal 3 ayatnya 18. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi jangan GR, Tuhannya orang Kristen mati. Itu kan bukan seperti itulah. Maka beragama itu yang beradab lah. Menilai orang lain itu dalam presuposisi agama yang bersangkutan. Kalau agamanya pengkritik ini dikritik kan ya marah. Ya. Maka janganlah suka membuat kesalahpahaman, memelihara kesalahpahaman, memelihara paham yang salah meskipun sudah dijelaskan. Agree in disagreement. Kita berbeda dalam, ya kita setuju dalam ketidaksetujuan. Kita memang berbeda, kita memang tidak sama, tapi kita bisa bersama-sama. Bahwa dalam setiap agama itu punya misi, punya dakwah, yang tidak usah dipersoalkan. Kalau di Kristen misalnya Rasul
Paulus pernah mengatakan, celakalah saya kalau saya tidak memberitakan Injil. Celakalah aku apabila aku tidak memberitakan Injil. Kemudian apa harus dicela? Wah, Kristen tuh hati-hati. Itu agama yang suka mempengaruhi orang lain. Setiap agama kan mempengaruhi orang lain. Lihat dulu Nusantara ini Hindu-Buddha dengan kejayaannya Majapahit itu. Kemudian karena dakwahnya para wali, kemudian menjadi Islam. Nah sekarang kalau misalnya ada orang Islam menjadi Kristen, ya biarkan saja lah. Itu kan hak asasi manusia. Tidak perlu harus ada gerakan anti pemurtadan. Murtad dan tidak murtad tergantung dari pihak mana kita melihat kan. Marilah kita berspiritualitas yang berbineka tunggal ika. Berbeda-beda tetapi satu. Tidak usah usil dengan orang lain, apalagi itu orang yang agamanya sungguh berbeda dengan dia, tidak bisa dipahami menurut dia. Itu saya kira ya, semoga ini bisa mencerahkan. Pak, ini yang terakhir Pak. Ayat-ayat mana yang membuktikan atau menyebutkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ya tentu banyak sekali ya. Misalnya Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Karena Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan sebagai Tuhan dan Kristus. Tapi sekali lagi, ini kata Tuhan ini maknanya Lord loh. Nah, Adonai, tetap pemilik, pemelihara, ya, fungsional. Kalau itu perlu ditambahkan, jangan hanya mengatakan pertanyaan Yesus di mana disebut Tuhan, tapi di mana Yesus disebut Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 1, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah memra Allah, tapi sekaligus memra min khedem Allah. Firman yang itu adalah bersama-sama dengan Allah, min khedem Allah, sekaligus firman itu adalah Allah sendiri. Ya, terus terakhir barangkali ya, orang mengatakan, di mana Yesus pernah mengatakan, ya, akulah Allah, sembahlah aku. Ya, tidak ada ungkapan seperti itu. Tapi apakah berarti kalau misalnya Jokowi tidak pernah, saya Presiden Indonesia, hormatlah kepada saya, kan nggak perlu. Orang sudah tahu kalau dia Jokowi, Presiden, ya toh? Tuh, kalau dalam konteks kitab suci, pertanyaan itu bisa dibalik. Di mana di dalam ayat Alkitab pernah dikatakan, aku, kata Yesus, bukan Allah. Jangan sembah aku. Tidak ada. Apa berarti mereka mau mengaku? Kalau gitu Yesus Allah, kan tidak seperti itu. Wong dia Islam kan tidak mungkin mengaku Yesus adalah Allah. Kita Kristen tidak mungkin mengakui Quran itu adalah firman Allah atau Muhammad adalah Rasulullah atau Nabi Allah. Setiap agama itu kafir terhadap agama lain. Tidak usah kita menstigmakan orang lain kafir, orang lain yang berbeda harus kita musuhi, tidak perlu. Karena apa? Kita ini sama-sama kafir sekaligus sama-sama beriman. Kita beriman kepada yang kita imani toh. Kita beriman pada Yesus. Tapi bagi orang Muslim kan nggak beriman pada Yesus, berarti kafir terhadap Yesus. Kan gitu kan? Kita percaya kepada Alkitab. Yang lain nggak percaya kepada Alkitab. Kamu kafir terhadap Alkitab, tapi kamu beriman pada Vedamu. Kamu beriman pada Tipitakamu, kan gitu kan. Jadi itulah etika kita dalam berbangsa dan bernegara. Tidak boleh kita memaksakan ruang privat kita ke ruang publik, kemudian orang lain harus sama dengan kita dan diukur dari kita. Tidak bisa itu. Demikian saya kira. Baik. Wah, semakin lama semakin menarik. Oke, demikianlah bincang-bincang kita mengenai videonya ketuhanan kita daripada boleh Yesus simak Kristus. apa yang dibicarakan oleh seorang Kristen di video tadi bersama dengan Juma. Mereka membahas beberapa hal tentang atau terkait ayat Alkitab dan ayat Al-Quran. Nah, kita sudah lihat bagaimana Juma menghadapi Kristen cerdas ini yang ternyata dia cukup paham tentang beberapa ayat Al-Quran. Tentu saja ya, menghadapi ini membuat Juma tidak berkutik dan kebotolannya terhadap Alkitab semakin nampak saudara dalam Tuhan ya. Jadi kita bersyukur ya, dimana hari-hari ini Tuhan mengirim hamba-hambanya untuk menyampaikan kebenaran Alkitab, bahkan di saat ada orang-orang yang mau memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab. Nah,
Di video tadi juga Juma beberapa kali membahas tentang Alkitab ya. Dan sebenarnya inti dari pembahasannya adalah berusaha mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan ya. Dan sebenarnya itu sudah sering dia sampaikan ya. Memang banyak hal, banyak poin dia sampaikan panjang lebar, tapi ujung-ujungnya pasti berusaha membuktikan kalau Yesus hanya manusia biasa, Yesus hanya seorang nabi dan bukan Tuhan. Tapi bagaimanapun dia tidak mampu membantah Alkitab, karena apa yang tercatat di dalam Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi apapun yang Juma katakan tentang kekristenan, tentang Alkitab, tentang Yesus Kristus, tentu saja itu bertolak belakang dari kebenaran Alkitab dan bukan merupakan kebenaran, tetapi hanya asumsi semata daripada seorang Juma. Nah, saudara Tuhan, di video terakhir tadi kita juga mendengarkan bagaimana Bapak Bambang Nursena menjelaskan tentang Yesus Kristus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Memang dia jabatannya juga sebagai nabi, sebagai rasul, tapi dia juga adalah Allah yang ilahi, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa ya. Dan puji nama Tuhan ya, Bapak Bambang Nursena menjelaskan panjang lebar tentang itu di video akhir. Saya percaya bahwa kita pastinya terberkati dengan apa yang beliau jelaskan. Pastinya menguatkan iman kita, membuat kita semakin mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya apa tanggapan saudara setelah menonton cuplikan video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga ya. Dan saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan komentar terhadap apa yang barusan kita lihat bersama ya. Sekali lagi silahkan muat komentar saudara di kolom komentar ya, sampaikan komentar yang memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.